Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukrun lillah amma ba'du. Pertemuan kali ini masih membahas jujur dan menepati janji dengan subtema memahami perilaku menepati janji. Alangkah baiknya kita awali dengan sama-sama membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aghnini bil ilmi wa zayyini bil hilmi wa akrimni bit taqwa wa zammilni bil afiyati. Janji adalah ucapan seseorang kepada orang lain yang menyatakan kesediaan dan kesanggupan untuk berbuat. Menepati janji berarti melaksanakan janji yang pernah diucapkan kepada orang lain. Menepati janji merupakan salah satu sifat terpuji yang harus dimiliki orang beriman. Orang beriman pantang untuk ingkar janji. Kesalehan seseorang tidak hanya diukur dari ibadah mahdoh saja, tetapi juga dari keluhuran akhlaknya. Ibadah mahdoh seperti sholat, zakat, puasa, dan lain-lain yang telah dilakukan seseorang tidak cukup untuk mengukur tingkat kesalehannya. Nilai ibadah tersebut harus mampu mewarnai perilaku dalam kehidupan sehari-hari, yakni perilaku mulia. Jika seseorang telah merasa cukup beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, namun akhlaknya tercela, ia belum memiliki iman yang sempurna. Demikian juga dengan sifat menepati janji. Sifat mulia ini merupakan cerminan dari kesempurnaan iman seorang muslim. Janji adalah hutang. Hutang akan diminta pertanggungjawabannya sampai di akhirat. Barang siapa berjanji harus ditepati. Oleh karena itu, sebagai seorang muslim, jangan mudah mengobrol janji. Sebaiknya apabila berjanji, ucapkanlah insya Allah. Karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi di masa akan datang. Manusia hanya merencanakan dan berusaha, sedangkan hasilnya ada di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika seseorang tidak dapat menepati janji karena lupa atau karena alasan tertentu yang tidak disengaja, asalkan mengucapkan insya Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memaafkannya. Meski demikian, tetap harus meminta maaf dan memberi penjelasan kepada orang tersebut. Menepati janji merupakan wujud dari memuliakan, menghormati, dan menghargai sesama manusia. Orang yang selalu menepati janji akan mudah menjalin hubungan silaturahmi dengan orang lain. Dalam kehidupan ini manusia selalu terikat oleh pergaulan dengan orang lain. Dengan kata lain, manusia selalu membutuhkan orang lain. Pergaulan dengan sesama manusia harus dilandasi dengan akhlak mulia. Makin mulia akhlak seseorang, akan makin besar pula kehormatan dan kewibawaannya di masyarakat. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengancam orang-orang yang melanggar janji dengan azab yang pedih. Perhatikan firman Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina yashtaruna bi ahdillahi wa aymanihim thamanan qalilan ulaika la khalaqa lahum fil akhirah wa la yukallimuhumullahu wa la yanzuru ilaihim yawmal qiyamati wa la yuzakkihim wa lahum adzabun alim. Artinya, sesungguhnya orang-orang yang memperjualbelikan janji Allah dan sumpah-sumpah mereka dengan harga murah, mereka itu tidak memperoleh bagian di akhirat.
Allah tidak akan menyapa mereka, tidak akan memperhatikan mereka pada hari kiamat, dan tidak akan mensucikan mereka. Bagi mereka azab yang pedih. Quran surat Ali Imran ayat 77. Jadi ayat di atas menegaskan bahwa orang-orang yang melanggar janji dan sumpah kepada Allah Subhanahu wa taala akan mendapat azab yang sangat pedih dari Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak. Hikmah menepati janji. Satu, ciri orang yang bertakwa. Sifat orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, ia adalah orang yang menepati janji. Jadi hikmah menepati janji akan menjadi tanda untuk kita bahwa kita orang yang bertakwa. Dua, terbebas dari semua tuntutan. Hikmah menepati janji yang berikutnya, kita akan terbebas dari tuntutan dunia maupun akhirat. Maksudnya setiap janji adalah hutang. Hutang itu harus dibayar. Jadi sebelum kita mengucapkan janji, alangkah lebih baiknya kita pikirkan terlebih dahulu. Alhamdulillahirabbil alamin. Pembelajaran kali ini telah selesai. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Untuk mengakhiri pertemuan kali ini, maka kita akhiri dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an amala salihan tardah wa adkhilni bi rahmatika fi ibadikas sholihin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.